Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan membaca kitab Kun Salafiyan 'alal Jadah karya Syekh Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi hafizahullah taala. Kita masih di Muqaddimah ya, atau sudah masuk ke halaman berapa ya kawan? Sekarang? Halaman 12 11 baik. Ya, ini muqaddimah atau takdim pengantar dari Fadilatul Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri hafizahullah taala. Beliau mengatakan kandungan dari kitab ini adalah beliau mengatakan wa min tilka al-qawaid wa min tilka al-qawaid wal usuli was simati, dan diantara kaidah-kaidah serta dasar-dasar wasimati dan kekhususan atau karakteristik ya, keistimewaan. Simat itu bisa karakteristik, bisa kekhususan, bisa keistimewaan ya. Yakni yang ada dalam kitab ini yang pertama, al-awwal ahlus sunnah wal jamaah hum khairu man yumassilu al-wasitiyah. Yang pertama bahwa ahli sunnah wal jamaah mereka adalah sebaik-baik orang yang mempraktekkan al-wasitiyah, yang mempraktekkan al-wasitiyah. Al-wasitiyah artinya pertengahan, atau yang mempraktekkan keutamaan dari umat ini, atau yang mempraktekkan yakni perilaku umat yang terbaik. Yani yang bisa mempraktekkan al-wasitiyah, proporsionalnya ya, agama Islam adalah hanya ahli sunnah wal jamaah. Dan nanti akan kita bahas tentang sikap atau dan sifat wasitiyahnya ahli sunnah wal jamaah. Jadi wasitiyah ada 3 makna. Apa makna yang pertama? Makna yang pertama wasitiyah yakni pertengahan, baina tarafain, di antara dua sisi, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, makna yang pertama ini seperti Allah berfirman misalnya di dalam surah Al-Baqarah ya ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang wasata, umat yang pertengahan, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan ya. Demikian pula di dalam di dalam hadis yang menunjukkan wasatiyah artinya pertengahan, wasat ya, wasat pakai to. Itu dalam hadis tentang salat jenazah. Yani Rasulullah kalau menyolatkan jenazah, jika jenazah itu perempuan maka berdiri di wasatnya. Apa wasat artinya? Di tengah, berarti di arah perut jenazah tersebut. Annahu kana yaqifu fi salatil janazati 'alal mar'ah wasataha. Beliau Rasulullah kalau berdiri salat jenazah atas wanita, beliau berada di wasat tengah. Makna yang kedua para jamaah, al-wasatiyah artinya yakni
al-khairiyah, makna yang terbaik. Contohnya ketika Nabi bersabda tentang surga Firdaus, itu surga yang paling awsatul jannah. Firdaus itu, idza sa'altumullah, apabila kalian meminta kepada Allah, fas'aluh al-firdaus, kalau kalian minta kepada Allah surga, mintalah surga yang kelas tertinggi, Firdaus. Fa innaha awsatul jannah, karena Firdaus surga yang paling awsat. Nah, bukan yang paling tengah-tengah, tapi yang paling apa? Paling terbaik. Ya, paling terbaik. Sebagaimana kata para ulama, maksud awsatul jannah, Firdaus dimaksudkan dengan awsatul jannah ay afdaluha wa khairuha, surga terutama, terbaik, surga yang paling afdal. Nah, yang ketiga, al-wasatiyah artinya sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi bersabda, al-wasatu al-adlu. Al-wasatu al-adlu. Apa artinya? Wasat itu artinya adil. Wasat artinya adil. Maka kata Imam Ibnu Jarir, al-wasat al-adlu wal khiyar. Al-wasat itu artinya yang adil dan yang terbaik. Jadi ada 3 makna wasatiyah. Dan itu sifat dari umat Islam, dan itu sifat bagi kelompok ahli sunnah. Ya, sifat bagi umat Islam, yakni wasatiyah dibanding agama lain, dan ahli sunnah wasatiyah dibanding firqah-firqah yang lain. Demikian kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Antum catat perkataan Syekhul Islam, ya. Saya jauh nyatet sih nang kene wono kok. Di halaman 14 ya kawan, di paragraf yang bawah, wahum kama qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala wasatun fi nihal, ya, kama annal milatal Islam wasatun fil milal. Yani ahli sunnah itu wasatun fin nihal. Ada? Antum garis bawah itu. Jadi ahli sunnah itu wasatun fin nihal. Ahli sunnah itu adalah pertengahan yang terbaik, yang paling adil di antara golongan-golongan yang ada. Ahli sunnah dibandingkan apa? Dibandingkan Syiah, dibandingkan Jahmiyah, dibandingkan Qadariyah, dibandingkan Mu'tazilah, dibandingkan golongan-golongan sesat yang ada, ahli sunnah wasat. Ya, fin nihal, nihal itu artinya firqah. Nihal itu artinya firqah, golongan atau ta'ifah. Jadi ada 3 kata yang mirip artinya sama, yaitu apa? Yang pertama nihal, yang kedua ta'ifah, yang ketiga firqah, golongan. Kama anna milatal Islam, sebagaimana agama Islam ini wasatun, pertengahan, terbaik dan yang paling adil, fil milali, dibandingkan milah-milah yang lain, dibandingkan agama-agama yang lainnya. Demikian, nanti kan kita bahas juga insyaallah. Jadi di dalam kitab ini nanti akan dijelaskan bahwa ahli sunnah wal jamaah adalah mereka sebaik-baik kaum yang bisa mempraktekkan keproporsionalan Islam. Adapun ahli bid'ah ekstrim, mereka merusak Islam justru mereka dari dalam. Orang-orang kafir boro-boro mau masuk Islam kalau melihat ahli bid'ah dalam mengamalkan agama ini, mempraktekkan agama ini. Ya. Namun kalau orang kafir melihat ahli sunnah dalam mempraktekkan agama, maka mereka akan tertarik. Sebagai bukti dakwah Rasul, para sahabat, itulah mereka yang mempraktekkan keproporsionalan Islam, ke pertengahannya Islam, tidak ekstrim. Ya. Contoh dalam asma wa sifat jemaah, ada kaum yang mengingkari nama dan sifat Allah karena takut terjatuh kepada menyerupakan Allah dengan makhluk ketika menetapkan. Ada yang menyerupakan nama dan sifat Allah dengan makhluk. Ekstrim dua-duanya. Ahli sunnah tengah-tengah, menetapkan nama dan sifat namun tidak menyerupakan seperti nama dan sifat para makhluknya. Adil dalam urusan takdir, dalam urusan pokok-pokok agama, adil. Itu makna al-wasatiyah. Maka ahli sunnah disifati dengan al-wasatiyah. Lalu yang kedua, ikhwan, al-imam, nanti pembahasan kitab ini ya, al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab
min mujaddidil Islam. Ya. Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dia adalah mujaddid. Mujaddid itu pembaharu saat ajaran Islam rusak, tercoreng dengan banyaknya penyimpangan-penyimpangan. Jadi bukan membawa agama yang baru. Dan sudah sunatullah setiap 100 tahun Allah akan mengutus para mujaddid dari kalangan umat Nabi Muhammad, dari kalangan para ulama. Nah, di antaranya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab min mujaddidil Islam wa dakwah salafiyah, dan termasuk yang menyeru dakwah kepada dakwah as-salafiyah, yakni menyeru mengajak berpemahaman Islam sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Baik, yang ketiga, mu'adatul kuffar lil Islam wa da'watus salafiyah. Ya. Yang dijelaskan dalam kitab ini nanti tentang permusuhan ya orang-orang kufar terhadap Islam, ya, dan permusuhan orang-orang kafir secara khusus kepada dakwah salaf. Jadi kepada Islam secara umum, namun yang lebih khusus lagi kepada dakwah salaf. Dan itu karena salah pemahaman para jamaah. Jadi orang kafir memandang dakwah salafiyah ini dakwah yang ekstrim, yang keras, dakwah terorisme misalnya, atau dakwah ya yang gampang mengkafir-kafirkan, takfir, padahal sebenarnya hakikatnya justru yang berdakwah kepada dakwah yang keras seperti itu adalah kaum ahli bidah dari kalangan orang-orang khawarij. Namun karena shekelnya sama, casingnya sama, orang kafir salah paham. Orang kafir disangkanya antum-antum ini yang teroris karena shekelnya sama, bininya cadaran, antumnya cingkrang dan jenggotan, sehingga antum disamaratakan. Padahal yang merusak dakwah Islam ini siapa? Orang-orang khawarij. Nah, itulah sebab permusuhan mereka. Namun kalau yang sudah paham, dia akan paham bagaimana ahli sunnah jangankan untuk memberontak kepada penguasa, membuat kerusuhan, mengajak revolusi, ya, mencaci maki pemerintah, wong demo saja nggak boleh. Maka ini dakwah yang menyuruh kepada ketenangan, ketentraman, keamanan, ya. Apalagi di musim pandemi, ya kawan, demo lagi, musim pandemi lagi, ya. Ini mudarat di atas mudarat, ya. Baik. Terus mana lagi, kawan? As-sarud da'awat. Jadi Syekh Al-Jabiri hafizahullah membuat rangkuman inti-inti bahasan dalam kitab ini, ya. Dan nanti akan kita kaji satu persatu secara rinci nanti insyaallah. Yang keberapa? 4. Asarud da'awat al-hizbiyah 'ala al-islami umuman wa 'ala da'wati salafiyati khususan. Nah, ini dia. Ini yang dimaksudkan tadi. Jadi pengaruh, ya, pengaruh ad-da'awat, propaganda al-hizbiyah, ya, alal islami umuman, kepada Islam secara umum, yakni merusak Islam secara umum. Karena mereka kaum hizbi yang dimaksud termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang pro kepada kaum khawarij. Seperti misalnya contohnya ikhwan seperti Ikhwanul Muslimin, ya, yang mereka banyak mentokohkan Sayyid Qutb, yang dimana Sayyid Qutb banyak menyeru untuk menyerang orang-orang kafir secara serampangan, mengkafir-kafirkan, ya, di luar golongan. Maka ini pengaruh kepada Islam secara umum, wa ala dakwah salafiyah khususan, dan mempengaruhi, ya, kepada dakwah salaf secara khusus. Yang ini tadilah mencoreng, sehingga mereka yang berdakwah, mereka yang menyeru, ya, namun orang-orang kafir atau kaum muslimin secara umum menyangka sama saja. Antara Ikhwanul Muslimin dengan antum-antum semua dianggap sama saja. Apalagi kalau sudah dicap semuanya sama, Wahabi juga. Mau Ikhwanul Muslimin, mau Hizbut Tahrir, mau antum yang Da'tu Menau juga sama saja, dianggap semuanya cap Wahabi, ekstrim, ya, garis keras, fundamental, dan seterusnya. Padahal yang merusak ya mereka itu. Namun antum disamaratakan. Termasuk penilaian orang-orang kafir juga demikian. Nah, ini yang dimaksud asarud da'awat, pengaruh, ya, propaganda al-hizbiyah. Hizbiyah itu adalah golongan-golongan, ya, ormas-ormas seperti tadi terhadap Islam secara umum, wa ala dakwah salafiyah khususan.
Kemudian yang kelima, al-khamis wujubu idhari madhabis salaf. Nah, di sini wajib untuk menampakkan, mempublikasikan madhab as-salaf, pemahaman para salaf di dalam beragama. Wajib. Bahkan nanti di poin yang keenamnya ini kaitan, yakni jawazul intisab, dibolehkan kita menasabkan diri ya ila salaf, kepada as-salaf. Ini kalau ditanya antum salafi, jangan ragu, ya ana salafi. Ya. Dan nanti akan dijelaskan, dan antum perlu menjelaskan kepada umat bahwa salafi itu bukan golongan, bukan ormas. Yang dimaksud dengan ormas-ormas yang tersusun, yang ada pemimpinnya, ada kartu anggotanya, ada baju batiknya, ada kaosnya, bukan itu. Tapi ini sebuah pemahaman dalam beragama yang harus antum tampakkan, bahkan boleh berintisab ila salaf. Nanti dibawakan dalilnya. Wa talaqqub bi as-salafiyah. Talaqqub itu artinya melaqabkan dengan salafiyah. Misalnya fulan bin fulan as-salafi, boleh, atau fulan bin fulan al-asari. Ya. Nah, jadi bolehnya untuk berintisab kepada as-salaf, dan ini bukan hal yang bid'ah yang diada-adakan, bukan. Kemudian yang ke-8, as-sabi', yang ke-7, ahammu mumayyizatil manhajis salafi. Ya. Ahammu, hal yang paling penting, mumayyizatil manhajis salafi, untuk yakni menampakkan, menggambarkan keistimewaan manhaj salaf, ya. Atau dalam bahasan ini akan dijelaskan apa saja keistimewaan yang paling utama, paling penting, ya, di dalam manhaj salafi. Yani apa keistimewaan manhaj salaf, itu akan dibahas. Yani ahammu mumayyizat al-manhajis salafi. Keistimewaan yang paling penting, tentang manhaj salaf. Ya. Kemudian yang ke berapa? 8. Manhaj. Perhatikan ikhwan, bacanya kalau ada alifnya itu bacanya minhaj. Ya, minhaj kalau ada alifnya. Kalau haknya ada alifnya dibacanya apa? Minhaj. Kalau enggak ada berarti manhaj. Manhaj. Dan itu ketika menemui kata yang sama nanti demikian. Antara tidak ada alif seperti apa contohnya yang lain? Minhaj itu ada alifnya. Kalau enggak ada alif dibaca manhaj, ya. Maknanya sama, artinya metode ahlil bid'ah wal ahwa. Jadi bagaimana cara orang-orang dari kalangan ahli bid'ah dalam beragama. Ya, kalau ahli sunnah kan nanti dijelaskan mengikuti dalil Al-Quran, mengikuti sunnah, mengikuti pemahaman para salafus saleh, gitu kan. Ahli bid'ah lain cara mereka beragama, mengikuti biasanya hawa nafsu. Yang dimaksud hawa nafsu itu yakni mengikuti selera, mengikuti yang penting dianggapnya baik menurut dia. Itu mereka beragama demikian. Hatta sekarang loh banyak yang sudah mulai mengucapkan selamat Natal, ya. Ketika dikatakan nggak boleh, ini bentuk kerusakan pada wala dan bara. Dan tahniah artinya ucapan selamat, itu lawan dari at-ta'ziyah, ucapan bela sungkawa artinya. Artinya dia menampakkan kegembiraan, tahniah itu. Dan ucapan selamat Natal bentuk tahniah. Sekarang atas dasar apa kita mengucapkan selamat? Atas dasar apa, ikhwan? Kelahiran Nabi Isa yang dianggap Tuhan. Apakah kita senang dan mengucapkan selamat atas kekufuran? Di mana akidah wala dan bara berjamaah? Dan ini akan membatalkan keislaman. Makanya dalam madhab Hanafi dan banyak para ulama madhab, bahwa memberi hadiah berupa sebutir telur di hari, atau mungkin ya entah itu permen atau kue atau apa namanya jenisnya, memberi hadiah di hari Natal, di hari perayaan orang kafir, maka itu hukumnya faqad kafar billah, telah kufur kepada Allah. Memberi hadiah saja loh jemaah.
karena dalam rangka pengagungan di hari itu kepada orang kafir, maka kufur dia kepada Allah. Bagaimana dengan orang yang ikut merayakan perayaan tersebut? Ya. Dan kalau kita baca orang-orang yang beriman disifati oleh Allah dalam Al-Quran, ya, mereka tidak menghadiri az-zur, yakni hal keburukan. Disebutkan oleh para ulama di tafsir, ini mereka tidak menghadiri a'yadul musyrikin. Mereka tidak menghadiri, itu sifat orang beriman, sifat ahlul jannah, sifat ahli surga, dia tidak menghadiri az-zur. Dan makna zur disebutkan, yakni a'yadul kuffar, a'yadul musyrikin, perayaan-perayaan orang-orang musyrik. Kita jangankan perayaan orang musyrik, perayaan orang Islam yang tidak ada dasarnya dari agama, perayaan-perayaan bid'ah pun kita mengharamkan hadir, apalagi merayakan, ya, hadir saja nggak boleh, apalagi ini perayaan orang-orang kufar, ya. Kemudian ya ikhwan, yang ke-9 dibahas at-tasi ba'du al-qawaid fi manhajis salafi, beberapa kaidah-kaidah dalam manhaj salaf. Ini yang penting nanti akan kita kaji, terutama misalnya kaidah dalam amar ma'ruf nahi munkar, dijelaskan di sini. Jadi dalam beramar nahi munkar itu punya kaidah yang harus diperhatikan, punya rambu-rambu, punya patokan-patokan, punya pedoman-pedoman. Karena kalau tidak memakai pedoman akan jatuh kepada melakukan kemungkaran itu sendiri. Amar ma'ruf nahi munkar, tapi dengan cara munkar, yaitulah semungkar-mungkar kemungkaran. Ya. Ada kaidah-kaidah dalam berakidah, kaidah-kaidah dalam beragama secara umum akan dijelaskan nanti. Ba'du, namun cuman beberapa kaidah saja, tidak banyak, maka disebut ba'du al-qawaid fil manhajis salafi. Al-ashir, yang ke-10, ar-raddu 'alal mukhalif. Nah, ini dibahas. Ini bagaimana membantah kepada orang yang menyelisihi, orang yang menyimpang, orang yang jatuh berkesalahan. Itu harus dibedakan. Mana membantah ahli bid'ah dan bagaimana membantah ahli sunnah yang jatuh kepada kesalahan. Tidak dipukul rata, tidak disamaratakan jemaah. Ada ulama ahli sunnah keliru, atau ada fulan ahli sunnah keliru, tergelincir, apalagi mungkin tidak sengaja. Jangan ditahdir seperti mentahdir ahli bid'ah. Demikian pula kalau ada ahli bid'ah yang memang sesat, menyampaikan hal-hal yang menyesatkan umat, maka kita harus mentahdirnya. Jangan sampai umat untuk menghadiri majlisnya walaupun mereka punya banyak kebaikan. Gak apa-apa, walaupun sesat kan juga ada kebaikannya toh, katanya. Loh, kalau nggak dijelaskan kesesatannya, yang dipikirkan, yang disampaikan hanya kebaikan, ya orang umat akan tertipu. Karena kalau masalah bicara kebaikan, jangankan seorang muslim, ya, hatta orang kafir pun kalau bicara kebaikan tentu ada kebaikannya. Tapi bukan itu dalam hal seseorang menimba atau mengambil ilmu agama, ya. Nah, ini bahasanya nanti di sini, ar-raddu 'alal mukhalif. Kesalahan kita itu mentahdir ulama atau seorang ahli sunnah yang jatuh berkesalahan persis seperti mentahdirnya ahli bid'ah. Bahkan langsung mubtadi, bahkan sudah enggak pakai syekh lagi tapi si fulan. Na'udzubillah. Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah taala terkait kasus Murji'ah dan semisalnya, itu sudah enggak ngomong syekh lagi tapi ya wallah, ada yang mengatakan al-kadzdzab katanya. Na'udzubillah. Ya. Itu ulama berjemaah. Kalaupun Syekh Ali Hasan keliru dalam poin itu, dan itu juga beliau bantah. Ya. Beliau bantah. Dan ulama yang mentahdir beliau pun, perhatikan jemaah, mentahdir beliau tetap bertarahum kepada beliau ketika wafat. Rahimallah Syekh Ali Hasan, semoga Allah merahmati. Lah ini ada bocil-bocil malah mentahdir mati-matian, habis-habisan. Jangankan, bahkan dia bersyukur Syekh Ali Hasan mati katanya. Seperti ahli bid'ah saja gitu. Dan memang dia mengatakan ahli bid'ah, mubtadi' katanya. Demikian, tidak insaf, ya, dalam membantah. Taib. Al-hadi ashar, yang ke-11, al-abwabu allati yajuju fiha al-ghibah. Nah ini, ya, pintu-pintu yang dibolehkan untuk menggibah. Siapa yang boleh digibah? Ya ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu boleh digibah. Dia sesat, dia rusak, dia bejat, itu boleh, supaya umat tidak tertipu, gitu loh jemaah. Ya. Wal jarh, dan juga mentajrih.
ya, mencela, menggibah atau mencela inda ulama Islam, menurut para ulama Islam. Karena gibah itu ada 6 hal yang dibolehkan, coba. Jadi gibah hukum asal terlarang kecuali pada 6 hal dibolehkan. Salah satunya menggibah ahli bid'ah atau orang yang sesat menyimpang agar umat berhati-hati dari kesesatannya. Termasuk boleh menggibah itu dalam rangka apa, jemaah? Dalam rangka untuk at-tahakum, untuk minta keputusan hukum kepada qadhi, kepada hakim. Boleh mengatakan, ya Pak Hakim, si fulan rusak, dia begini dan begitu, rusak akhlaknya, dia melakukan kedoliman kepada saya misalnya, boleh. Ya. Boleh juga gibah minta fatwa. Sebagaimana Hindun datang kepada Rasul, bahwasanya Abu Sufyan suaminya Hindun, kata Hindun kepada Rasul, ya Rasulullah, anna Abu Sufyan rajulun syahih. Wahai Rasulullah, Abu Sufyan bojoku, suamiku itu orangnya pelit yang sangat akut. Nah, jadi syahih itu pelit tapi parah gitu, cuman overdosis, pelit overdosis. Kalau antum jomblo overdosis ya, artinya sudah matang, tidak kawin-kawin, itu jomblo overdosis namanya. Ya, ikhwan, 25 kawin, sudah 25 itu. Rasul nikah usia muda dan lebih berkah. Ya, masa subur-suburnya oleh ikhwan, eman-eman. Antum buang mimpi-mimpi gitu aja terbuang-buang, itu masa subur-suburnya. Nanti 40 baru nikah, lah ikhwan, wallahi rugi besar. Makanya itu JOD, jomblo overdosis, itu istilah baru itu. Nah, jadi syahih ini lebih parah dari bakhil. Karena kalau bakhil dia hanya pelit kepada orang lain, adapun anak, istri, diri sendiri, keluarga dia akan penuhi. Itu namanya bakhil. Tapi syahih, jangankan subhanallah, jangankan orang lain ya, anak istri pun dibakhilinya, itu syahih. Lalu kata Hindun, boleh enggak ya Rasulullah saya ambil harta dari suami saya tanpa sepengetahuannya? Kata Nabi, boleh sekedar untuk mencukupi kebutuhanmu. Lihat ibu-ibu, sekedar cukup untuk mencukupi, bukan ngambil harta suami tanpa sepengetahuan untuk shopping di mall. Bukan, mencukupi kebutuhan. Kurang belanjanya mungkin ya. Ibu-ibu dari dulu, dari zaman kawin, rukuh itu sudah hitam-hitam bekas hujan tuh nggak pernah diganti sama suaminya. Nah, boleh itu minta untuk beli rukuh. Nyolong ngambil untuk beli rukuh. Tapi baju sudah selemari, tetap si nyolong sama suami, alasan suami pelit. Lah, hadis ini bagi yang memang suaminya apa? Syahih. Ya. Dan ini berarti menunjukkan ikhwan tidak boleh pelit sama anak dan istri. Harus kita mensejahterakan, memuliakan mereka, dermawan kepada mereka, karena Allah akan mudahkan rezeki bagi suami yang dermawan kepada anak dan istrinya. Allah mudahkan rezekinya. Karena sama, memberi anak istri itu ibarat sedekah kata Nabi, bahkan dia sedekah yang paling afdal. Jangan hanya kita berpikir sedekah kepada fakir miskin saja. Memberi anak istri ya nafkah, pakaian yang layak, memberi jajan ya, itu termasuk sedekah. Baik. Apalagi contohnya gibah yang diperbolehkan lita'rif ya, lita'rif, untuk mengenalkan atau untuk pengenalan, untuk seseorang dikenal dengan gelaran walaupun jelek tapi dianya suka, ridho, tidak masalah, maka boleh. Seperti mengatakan seorang yang gendut si gendut, nggak boleh, karena itu gibah. Yang pincang dikatakan si pincang, nggak boleh. Tapi ketika dalam rangka ta'rif ya, si buta, si gemuk, si pincang, si botak misalnya, itu boleh ketika dia sudah dikenal dengan nama-nama tersebut. Itu gibah sebenarnya, tapi dibolehkan li ta'rif. Karena Nabi SAW pernah ada sahabat yang namanya Dzuliyadain, si panjang tangan. Memang tangannya agak panjang gitu, cacat, tapi dikenal Dzuliyadain. Nah, ini membolehkan, menunjukkan bolehnya bergibah dalam hal untuk at-ta'rif. Tapi kalau tidak, hukumnya haram. Ya. Maka hati-hati cuma mencela pakaian, mencela jasad badan seseorang, itu gibah. Ibu-ibu juga kadang gitu. Ada ummahat ya ngaji, lalu nampaklah mungkin jilbabnya tidak pas, tidak cocok dengan bajunya. Lalu ibu yang satu bisik-bisik, bajunya tidak matching yo. Apa model ngono ya? Lah, itu gibah loh ibu-ibu. Jadi kalau saudarinya mungkin nggak matching antara jilbab nggak pas, ya biarkan saja sudah, itu urusan dia. Itu bahkan mungkin menurut dia itu yang paling
yang paling pas itu. Ya, tidak boleh, enggak matching, enggak pas, enggak cocok, apa kok ngene, enggak boleh, itu termasuk ghibah. Dalam hal pakaian, dalam hal cara jalan, dalam hal ya jasadnya, badan dan semisal. Terus asani asyar uqubatu man walal mubtadi'ah, hukuman bagi orang yang wala, yang loyal kepada ahli bid'ah. Karena ahli bid'ah itu harus dibenci sesuai kadar kebid'ahannya. Ahli bid'ah itu kafir apa muslim? Ahli bid'ah hukum asal muslim. Maka ahli bid'ah itu lebih afdal dari Yahudi Nasrani, karena dia jelas orang kafir. Ahli bid'ah tetap muslim, maka disebut ahlul qiblah oleh para ulama. Ahlul bid'ah itu ahlul qiblah, ya. Maka tetap posisinya sebagai seorang muslim, yang kepada muslim kita memberikan hak wala dan hak barok sekaligus. Wala kita cinta karena dia sebagai seorang muslim pada hukum asalnya, namun barok karena kebid'ahannya, benci karena kebid'ahannya. Maka tidak ada memberikan wala yang mutlak kepada orang kecuali orang yang beriman ahli sunnah, dan tidak memberikan hak benci mutlak kecuali kepada orang kafir. Adapun muslim yang berbuat maksiat, muslim yang berbuat bidah, maka di satu sisi memberikan hak wala, di satu sisi memberikan hak al-bara. Nah, kemudian kata beliau, Syekh Ubaid al-Jabiri hafizullah mengatakan, qala katibu hadhihi as-sutur, berkata penulis risalah ini. Ini apa benar? Belum dibaca, kayaknya sudah ini. Belum? Hah? Baik. Berkata katib, penulis hadhihi as-sutur, ya, penulis risalah ini. Wa kana akhuna asy-Syaikh Abdus Salam hafizahullah, bahwa saudara kita yakni Syekh Abdus Salam hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau, wasaddadahu, dan semoga Allah meluruskan beliau, fi aqwalihi, pada perkataannya, wa amalihi, pada amal perbuatannya, ya, mu'tamidan fi ma auda'ahu hadzal kitab ala dalil. Beliau telah berpegang mu'tamidan, yakni dalam menulis kitab ini, beliau penulis kitab ini berpegang fi ma auda'ahu hadzal kitab ala dalil minal ayatil qur'aniyah, yang telah beliau terangkan di dalam kitab ini di atas dalil apa berpegangnya? Ayat-ayat qur'aniyah. Jadi kita ini tenang membaca kitab ini karena berdasarkan dalil-dalil, satu dari ayat-ayat Al-Qur'an. Yang kedua, wal ahadits an-nabawiyyah, dari hadis-hadis Nabi. Lalu bukan sekedar hadis, tapi nanti wal asaris salafiyah, dari asar para salaf. Nah, apa bedanya hadis dengan asar? Kemarin sudah ya. Nah, kalau hadis itu adalah sesuatu yang disandarkan dari perkataan atau perbuatan kepada siapa? Kalau hadis kepada Nabi, ya. Dan itu juga bisa bermakna khabar. Adapun asar yang disandarkan perkataan atau perbuatan kepada selain Nabi dari kalangan para as-salaf. Cuman sebagian ulama membatasi para sahabat dan tabi'in saja. Nah, namun sebagian mengatakan pokoknya selain Nabi dari kalangan para salaf setelah generasi Nabi, yaitu para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Baik. Sawa'an fi dzalika ma dzakarnahu, ya, wa ma lam nadhkuruhu mimma ihtawahul kitab, ya. Baik hal tersebut, apa yang kita sebutkan, ataupun apa yang kita tidak sebutkan dari isi kitab-kitab. Artinya yang beliau sebutkan berapa poin? 12. Nah itu nanti baik yang beliau sebutkan itu semuanya dalil-dalilnya, ataupun yang tidak bisa beliau sebutkan, berarti ada poin-poin lain. Semuanya ada dasar, ada dalil-dalilnya. Terus, fakana hadzal kitabu walillahil hamdu wal minnatu, ya, dan kitab ini walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, wal minnah, dan juga karunia hanya milik Allah. Wal minnah, yakni anugerah atau karunia. Alhamdu pujian, walillahil hamdu wal minnatu. Naam, qawiyal madmun, ya. Kitab ini qawi itu kuat, berbobot, madmun yang memiliki kandungan, atau kandungan kitab ini qawi, kuat, berbobot, karena syarat dengan apa tadi? Dalil dari Al-Qur'an, dalil dari As-Sunnah dan aqwal para as-salaf, ya.
wa fiyya al muhtawi, ya. Dan juga wafiyah itu lengkap, ya. Al muhtawa atau al muhtawi kandungannya, muhaqqiqan, ya. Muhaqqiqan insyaallah taala, yang mewujudkan, yang bisa merealisasikan insyaallah taala ma tawakhahu fihi katibuhu, apa yang ditawakhah, ya, yang dijelaskan atau yang diinginkan oleh penulisnya. Jadi bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh penulisnya insyaallah. Ini bentuk pujian jemaah kepada kitab ini dari Syekh Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri, seorang ulama di kota Madinah. Kemudian wallaha, perhatikan harokatnya, bukan wallahu tapi wallaha. Jadi ini khabar yang didahulukan, ya. Jadi as'alu loha, harusnya begitu. As'alu loha, harusnya kan begitu. Didahulukan Allahnya. Ini menunjukkan pembatasan jemaah. Jadi kalau dalam bahasa Arab, ketika ini dalam ilmu ini disebut ilmu balaghah begini nih. Jadi kalau objek didahulukan dari perbuatannya, maka menunjukkan pengkhususan, pembatasan. Yani terjemahnya berarti hanya kepada Allah, harus pakai hanya. Kenapa? Karena Allah yang didahulukan. Maka banyak dalam Quran, misalnya wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Berarti terjemahnya apa? Hanya kepada Allah sendanya orang-orang bertawakal untuk bertawakal. Iyaka, harusnya na'budu iyaka, tapi ketika iyaka na'budu didahulukan objek, berfaedah pembatasan. Berarti hanya atau penghususan, hanya kepada Allah kami menyembah. Nah, disitulah para jemaah perlunya kita mengetahui dalam menerjemahkan itu, ya, supaya tidak salah menerjemahkan. Yani kaidah-kaidah bahasa Arab, termasuk kalau ada ilmu tambahan tentang ilmu balaghah. Allah as'alu li walil akhi, ya. Aku memohon kepada Allah untukku dan untuk saudaraku Abdussalam, yaitu Syekh Abdussalam As-Suhaimi yang menulis kitab ini, wa li jami'il muslimin, dan juga untuk seluruh kaum muslimin termasuk antum. Nah, ini didoakan oleh penulis. Di sinilah perjamaah keberkahan kita kalau membaca kitab-kitab ulama, mengkaji kitab-kitab ulama yang syarat dengan doa-doa. Dan doa ini termasuk dia doa kepada kita, ya. Apa memohon kepada Allah? Al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali, keikhlasan di dalam perbuatan, di dalam perkataan dan perbuatan. Ini doa yang sangat agung jemaah. Yani memohon kepada Allah agar dianugerahkan keikhlasan. Karena amalan yang tidak ikhlas, amalan yang sia-sia. Tidak murni mengharap wajah Allah, amalan yang sia-sia. Wassaira ala hadis salafi salih, dan berjalan di atas petunjuk para salafus salih, minat tamasuki, berupa berpegang teguh bil kitab wa sunnah, terhadap alkitab dan as-sunnah. Ini doa yang sangat agung juga, yaitu doa setelah keikhlasan dalam beribadah, dalam beragama, yaitu agar diberi petunjuk untuk menempuh jalannya siapa? Petunjuk para as-salaf. Taib. Wa an yuriyanal haqqa haqqa, dan agar Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebenaran kepada kita bahwa dia adalah memang kebenaran. Ya. Wa yarzuqana ittiba'ahu, dan agar menganugerahkan kepada kita untuk mengikuti kebenaran itu. Ini selain kita diberi pengetahuan kebenaran, maka ini namanya ilmu, ya. Lalu kita mohon juga kepada Allah agar mengikuti kebenaran. Ini namanya taufik, ya. Maka petunjuk ada dua, ada petunjuk al-bayan, ya. Hidayah al-bayan berupa hidayah al-ilm, hidayah ilmu. Yang kedua hidayahnya hidayah taufik, memohon kepada Allah agar kita diberi taufik untuk mengikuti kebenaran tersebut. Ada loh orang yang tahu kebenaran namun tidak mau mengikutinya karena banyak faktornya, ya. Ada kitab yang bagus, ikhwan, nama kitabnya antum cari, kalau bisa cari juga terjemahnya kalau ada, kalau nggak ada ya cari kitabnya di internet. Judul kitabnya As-Sawarifu Anil Haq. As-Sawarif Anil Haq. Antum klik PDF-nya, cari, luar biasa kitab ini. Kitab karya Syekh Hamad bin
Al-Utsman, ya, Hamad bin Ibrahim Al-Utsman. Hamad bin Ibrahim Al-Utsman. As-sawarib anil haq, artinya apa? Penghalang-penghalang dari kebenaran. Ini penghalang-penghalang hidayah. Itu sekitar ada berapa? 40 poin lebih penghalang-penghalang hidayah. Taib, mana tadi? Taib. Wa yuriyana al-batila batilan, dan agar Allah memperlihatkan, menampakkan kepada kita kebatilan bahwa itu memang kebatilan, ya. Wa yarzuqana ijtinabahu, dan semoga Allah memberikan anugerah kepada kita untuk menjauhi kebatilan tersebut. Wa la yaj'aluhu mutalabbisan alaina fanadalla, dan semoga Allah tidak menjadikan kita terhadap kebenaran tersebut samar, tersamarkan atas kita kebatilan, fa nadhalla, sehingga kita apa? Tersamarkan kebatilan, tersamarkan kebenaran, kita akan menjadi apa nanti? Sesat. Fa nadhalla. Inna rabbi ala siratin, inna rabbi ala siratin mustaqim. Sesungguhnya Rabbku, ya, berada di atas jalan yang lurus. Wa bi ibadatin, atau wa bi ibadihi raufur rahim, dan terhadap hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala rauf, maha lembut, rahim, maha penyayang. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ditutup dengan salawat. Ini sunnah, menutup dengan salawat, membuka dengan salawat dalam doa, ini bagian dari sunnah. Baik, kita masuk kepada mukadimah, ikhwan. Mukadimah dari penulis, ya, diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan ini diantara kebiasaan para ulama, ya, mengawali kitabnya dengan basmalah, karena sebab meniru Al-Quran, sebab meneladani sunnah Rasul, dan juga mengikuti kebiasaan para ulama, dan tentunya dalam rangka ngalap berkah. Bismillah, karena ba di situ artinya ba lil isti'anah, ya. Ba di situ maknanya untuk memohon pertolongan kepada Allah. Yani kita ngalap keberkahan, mohon pertolongan dengan seluruh nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diharamkan baca bismillah ini ketika berbuat maksiat, karena dia ngalap berkah. Loh, kok bisa? Ya, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah mudahkan aku mau nyolong ini, ya Allah, gitu misalnya. Naudzubillah. Ya. Maka ikhwan, hukum membaca basmalah itu ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya wajib, ada bahkan hukum membaca nama Allah ini hukumnya syarat, jemaah. Kalau mau menyembelih syarat, nggak sah menyembelih tanpa baca bismillah, kecuali madhab Syafi'i, ya. Dalam madhab Syafi'i, ya ikhwan, menyembelih baca bismillah itu sunnah saja. Jadi kalau ada orang Islam menyembelih apa saja terserah, binatang sembelihan, tidak baca bismillah, sah, tidak masalah dalam madhab Syafi'i. Apa dasarnya, ya ikhwan? Walaupun dasarnya ini lemah beliau, maksudnya bukan anak yang melemahkan madhab Syafi'i, ulama lain maksudnya. Dasar yang pertama, halalnya sembelihan ahlil. Kalau ahlil kitab halal, loh muslim lebih layak untuk dihalalkan. Sementara tidak dinukil kalau ahlil kitab baca apa? Bismillah. Itu dalilnya al-Imam Syafi'i. Namun yang jelas, ya ikhwan, pendapat yang kuat, dia syarat, tidak sah sembelihan, tidak sah ibadah kurban apabila tidak membaca bismillah. Berdasarkan dalil dari ayat Al-Quran dan juga berdasarkan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Nabi, ma anharad dam, ketika binatang sembelihan itu dialirkan darahnya, yakni dengan cara disembelih, wa dzikra Rasulullah, dan juga nama Allah disebutkan, fakul, maka makanlah. Artinya kalau hewan tidak dialirkan darahnya dengan cara diketok kepalanya, atau dialirkan darahnya namun tidak disebut nama Allah, berarti jangan diapakan hewan itu? Jangan dimakan. Tidak sah memakannya, dianggap bangkai. Gitu loh. Maka harus dialirkan darah dan harus sebut nama Allah, baru boleh makan. Nah, ini hadis yang menunjukkan, dan juga didukung ayat Al-Quran, atau ayat Quran didukung oleh hadis yang menunjukkan bahwa menyebut nama Allah dalam menyembelih hukumnya syarat. Dalam madzhab Hambali hukumnya wajib. Jadi ada 3 pendapat ulama. Yang pertama apa, ya kawan?
syarat. Dan ini madhab, yakni mayoritas para ulama. Madhab Hambali wajib. Jadi konsekuensinya kalau lupa gugur ya kewajiban, yakni halal sembelihannya. Kalau lupa, tapi kalau syarat tadi walaupun lupa tetap tidak menjadi gugur, ini tetap tidak sah. Jelas perbedaan antara syarat dan wajib. Jadi konsekuensi binatang itu beda. Yang ketiga madhab Syafi'iyah, dan itu hukumnya katanya sunnah dengan alasan sembelihan halal sembelihan ahli kitab. Baik. Membaca bismillah hukumnya haram tadi ya. Makanya ikhwan, kalau antum mau rokokan, ya kok antum, aja antum. Ada orang mau rokokan, bacanya apa? Kalau nasi pecel, soto Lamongan, masya Allah. Ya, bismillah karena itu thayyib. Apa ini? Adzan? Masa? Thayyib, fadal adzan dulu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, summa amma ba'd. Taib, di antara hukum membaca bismillah juga ada yang hukumnya bid'ah. Jadi membaca bismillah ketika mau melakukan ibadah-ibadah mahdhah yang sudah ditetapkan ketetapan ketentuannya, ibadah-ibadah yang tata caranya sudah ditetapkan secara tauqifiyah, baku paten sudah. Seperti mau sholat, mau adzan, maka mau sholat tidak boleh baca bismillahirrahmanirrahim, mau adzan tidak boleh membaca bismillahirrahmanirrahim,
atau membaca sholawat misalnya. Karena bacaan-bacaan ini adalah ibadah yang membutuhkan kepada dalil. Maka membaca bismillah ketika mau adzan hukumnya bid'ah. Kan banyak di antara saudara-saudara kita mau adzan itu semua dibaca, ikhwan. Sholawat dibaca, a'udzubillahi minasyaitonir dibaca, semua dibaca. Kalau ditanya kan bagus. Nah, itulah metode cara beragama. Kebanyakan dari kalangan ahli bidah begitu. Yang penting kan bagus. Bagus menurut penilaian dia, itu yang dimaksud dengan hawa nafsu. Ini selera, enak menurut dia, bagus menurut dia. Itu namanya hawa nafsu, itu begitu. Ya. Baik, kita baca ikhwan. Lalu beliau membuka kitabnya di muqaddimah ini dengan khutbatul hajah. Ya. Itu dengan lafaz innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ya, antum sering sekali mendengar ini, mungkin kita sambil terjemahkan apa. Inna alhamdalillah. Sesungguhnya seluruh pujian. Dari mana kata seluruh? Kawan. Dari al di situ. Jadi al itu fungsi al, ya, alif lam itu al. Itu banyak fungsinya. Di antara salah satu fungsinya untuk menunjukkan istighraqiyah. Seluruh. Ya. Ada yang memang fungsinya lil ahad, untuk menunjukkan sesuatu yang sudah dikenal. Ya. Misalnya al-masjid. Al-masjid, masjid itu jadi masjid yang sudah dikenal maksudnya. Bukan masjidun, masjid yang belum ditetapkan masjid mana-mananya, tapi al-masjid. Al di situ lil ahad. Ya. Al-ustad misalnya, ustadnya yang itu yang dimaksud. Adapun alhamdu di sini, innal hamda, alhamda lil istighraqiyah, untuk menunjukkan totalitas keseluruhan, yakni seluruh pujian lilahnya milik Allah. Ya. Kemudian nahmaduhu, kami memuji Allah, wa nasta'inuhu, mohon pertolongan, wa nastaghfiruh, dan mohon ampunan. Ya. Jadi ampunan yaitu ucapan istighfar kita, mengatakan astagfirullah. Ya. Dan iblis telah bersumpah untuk menggelincirkan Bani Adam. Kata iblis, dia sumpah di hadapan Allah, wa izzatika ya Rabbi, demi keagunganmu wahai Rabbku, kata iblis. Ya. La abrahu ughwi ibadaka madamat arwahum fi ajsadihim. Aku akan senantiasa terus menggelincirkan Bani Adam selama nyawa mereka di kandung badan. Terus, nggak akan pernah berhenti. La abrah, akan selalu terus-terusan sampai mereka mati. Bahkan gangguan iblis itu, setan mengganggu kita Bani Adam saat kita mau sakaratul maut, diganggunya cuma. Ini sumpah. Dia sumpah wa izzatika ya Rabbi, dia sumpah menyebut nama keagungan kebesaran Allah. Ini nggak main-main, dia serius sumpah ini. Lalu Allah pun membantahnya, membalasnya, kata Allah, wa izzati wa jalali, demi keagunganku, demi kemuliaanku, kata Allah, la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni. Kata Allah, demi keagunganku, demi kemuliaanku, la azalu aghfiru lahum, aku pun senantiasa akan mengampuni mereka Bani Adam dengan syarat mastaghfaruni, selama mereka apa? Istighfar, mohon ampuni dia nih. Wa nastaghfiru, kami memohon ampunan kepadanya. Wa natubu ilaihi, kami bertaubat kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa-jiwa kita. Karena jiwa kita ada 3 macam. Ada nafsul lawamah, ya, ada nafsul amarah, dan ada nafsul mutmainnah. Sebagian ulama mengatakan nafsu terbagi 2 saja. Yang pertama nafsul amarah, nafsu amarah. Yang kedua nafsul lawamah, nafsu al-mutmainnah saja. Adapun nafsul lawamah, kata para ulama, lawamah itu artinya alati talum, artinya yang selalu ngomel-ngomel, mengutuk kita. Apa ya bahasanya? Ya, yang suka begitu. Nah, kata para ulama, nafsu al-amarah gitu ya, ketika jatuh kepada kemaksiatan, dia akan dikutuknya. Ketika jatuh kepada ketaatan, menjadi nafsu al-mutmainnah, dia pun akan menyesali kenapa tidak banyak berbuat amal baik.
Namun sebagian ulama merinci ada 3. Nafsu al-amarah. Amarah itu yang selalu memerintah kepada yang jelek-jelek. Inna nafsa la ammaratun bisu, kata Allah dalam surah Yusuf. Sesungguhnya nafsu senantiasa terus memerintah kepada keburukan-keburukan. Ya. Nafsu senantiasa memerintah kepada keburukan-keburukan. Adapun nafsul mutmainnah, ini nafsu atau jiwa orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa. Lalu nafsul lawamah, nah ini terkadang berbuat kebaikan, terkadang berbuat keburukan, begitu. Jadi ini nafsu pertengahan lah. Ya, kadang berbuat baik, kadang lagi sadar, ya ngaji, nggak sadar, nggak mau ngaji. Ya, begitu. Taib. Jadi nafsu berbuat buruk maka kita berlindung min syururi anfusina wasayyiati a'malina, dan dari keburukan amal-amal kita. Lalu man yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah maka tidak akan bisa siapapun untuk menyesatkan kepadanya. Sebaliknya waman yudlil fala hadiyalahu. Siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Ya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu disunnahkan setelah memuji untuk bertasyahud. Nah, ini namanya tasyahud ini. Kenapa disebut tasyahud? Karena ada syahadat di situ. Makanya membaca tahiyat itu kenapa disebut tasyahud? Terkadang disebut tahiyat. Kalau disebut tasyahud karena ada syahadatnya, ya kan? Disebut tahiyat karena di situ dibaca salam penghormatan, at-tahiyatu lillahi wa salawatu wat thayyibatu dan seterusnya. Jadi ini tasyahud. Wa asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di sini ada 2 syahadat, syahadat tauhid yang pertama, yang kedua syahadat risalah. Nah, lalu disunahkan dalam khutbah hajah membaca 3 surat Al-Quran. Pertama Ali Imran, ya, yang kedua An-Nisa ayat 1. Terus yang ketiga surah Al-Ahzab. Lihat di sini ikhwan, dan ini dari Nabi, dari hadis ini. Di sini ada ta'awud tidak? Enggak ada ta'awud. Enggak ada ta'awud, padahal dalam Quran dikatakan apa? Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian mau membaca Al-Quran maka berta'awudlah dari syaitan yang terkutuk. Di sini kenapa tidak ta'awud? Di sini menunjukkan membaca Al-Quran yang sifatnya membaca dalam rangka istidlal tidak perlu ta'awud. Kalau antum membaca Al-Quran 1 ayat 2 ayat untuk berdalil, ya tidak perlu ta'awud. Ya, dan di sini tidak perlu membaca basmalah juga karena bukan di awal surah. Jadi cukup kita langsung. Adapun kalau kita membaca Al-Quran yang sifatnya tilawatan wa ibadatan, membaca Quran yang sifatnya membaca tilawah dalam rangka kita ibadah membaca Al-Quran, maka berta'awudlah kepada Allah agar kita dijaga, dilindungi dari tipu daya atau gangguan syaitan saat membaca Al-Quran. Demikian. Di sini ada surah Ali Imran lalu surah An-Nisa. Tapi ikhwan, di surah An-Nisa ini dalil yang menunjukkan kemuliaan kaum wanita. Kenapa dinamakan surah An-Nisa? Karena surah An-Nisa adalah surah yang membahas tentang hukum yang banyak berkaitan tentang wanita. Dari soal di awal wanita diciptakan dari tulang rusuk. Terus bagaimana warisan bagi wanita. Jadi wanita pun dapat warisan dalam surah An-Nisa. Demikian pula tentang hukum mahram. Wanita dibahas di sini. Tentang anak yatim wanita, tentang mengawini perempuan. Kalau kita takut tidak berbuat adil kepada anak yatim, menikahi anak yatim yang di bawah asuhan kita, namun dia punya harta, anak yatim punya harta perempuan, ya, kita mau nikahi silakan, namun dengan cara adil. Kalau takut tidak berbuat adil, jangan nikahi anak yatim itu, nikahi wanita lain. Berapa? Masna, wasulasa, waruba, selain anak yatim. Cari wanita lain, 2, 3 atau 4. Lalu di situ Allah mengatakan apa? Fa in khiftum ala ta'dilu kam fawahidatan. Nah, kalau khawatir tidak sanggup berbuat adil, maka kata Allah jangan poligami. Jangan poligami, tapi 1 saja nikahi. Berarti menunjukkan ayat ini adalah memuliakan wanita, di mana Allah larang kaum muslimin poligami jika dikhawatirkan tidak berbuat adil. Makanya ibu-ibu membantah suami yang mau kawin lagi dengan ayat ini pula. Fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan. Nah, kata antum fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Ini perintahnya. Maka ana sering sampaikan, boleh saja tidak masalah
Ya, antum berharap nikah, doa sama Allah kasih istri yang banyak, boleh. Ibu pun boleh untuk doa, ya Allah jangan sampai suami kawin lagi. Jadi ini kuat-kuatan doa. Mana yang kuat itu yang diijabah oleh Allah, ya. Taib. Kemudian ikhwan, makanya enggak ada surah Ar-Rijal. Ada enggak surah Ar-Rijal? Enggak ada. Ya. Kemudian dibahas tentang hukum berkaitan tentang kaum wanita di sini, menunjukkan takrimul Islam lil mar'ah. Takrimul Islam lil mar'ah. Betapa Islam memuliakan kaum wanita. Maka di dalam surat ini disebut surah An-Nisa karena banyak berkaitan membahas tentang hukum kaum wanita, ya. Tapi 3 ayat ini sunnah dibaca. Ya, yang ini perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amma ba'du. Adapun setelah itu amma ba'du, ini kata untuk memisah perkataan sebelumnya dengan apa yang dikatakan setelahnya. Itu amma ba'du. Untuk ganti tema. Sebelumnya tema tentang pujian kepada Allah, baru setelah amma ba'du dijelaskan apa yang ingin disampaikan, dibicarakan. Taib. Faqad ba'atsallahu nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan linnas. Maka sungguh Allah telah mengutus nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan linnas, sebagai rahmat bagi manusia. Perhatikan, bukan rahmat bagi orang Arab, bukan rahmat bagi orang Islam, bukan, tapi rahmat bagi seluruh manusia. Makanya bagaimana bentuk rahmat Nabi bagi seluruh manusia? Bagaimana rahmat Nabi bagi orang kafir? Rahmat. Bagaimana rahmat Nabi bagi orang-orang munafik? Rahmat. Bagaimana rahmat Nabi bagi orang Islam itu sendiri? Rahmat bagi binatang misalnya. Maka di dalam Al-Quran, ini surah Al-Anbiya ayat 107 ya dalilnya. Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi segenap alam. Dan Ibnu Abbas mengatakan tentang firman Allah ini, ikhwan, tentang firman Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Ibnu Abbas, kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rahmatan li jami'in nas, bahwa Nabi Muhammad itu adalah menjadi rahmat bagi seluruh manusia, kafirnya, munafiknya, mukminnya, menjadi rahmat bagi mereka, termasuk binatangnya, termasuk pepohonannya, menjadi rahmat. Bagaimana rahmat? Perhatikan, bagi orang yang beriman, kata Ibnu Abbas, faman tabi'ahu kana lahu rahmatan fid dunya wal akhirah. Bagi orang beriman, rahmat Nabi Muhammad itu adalah rahmatnya di dunia juga plus di akhirat. Seperti Nabi Muhammad memberi syafaat, kita mendapat petunjuk berkat Nabi Muhammad, sehingga kita dengan itu masuk surganya Allah, dengan berarti sebab mendapat petunjuk dari Nabi Muhammad. Maka manusia yang paling banyak pahala wajar kalau Nabi Muhammad. Kenapa? Karena manusia di antara nabi-nabi yang paling banyak umatnya Nabi siapa? Nabi Muhammad. Yang paling banyak kedua Nabi Musa. Jadi yang paling banyak pahala Nabi Muhammad. Kenapa? Karena setiap amalan umat Nabi Muhammad, umat Islam yang bermiliar-miliar ini, bahkan bisa sampai triliun jumlahnya, ketika umat Muhammad ini salat, ibadah, membaca Quran, pahalanya langsung sampai kepada yang telah mengajarkannya. Man dalla 'alal khairi kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti pelaku jemaah. Maka tidak perlu kita kirim-kirim Fatihah kepada Nabi ala hadr bin Mustafa al-Fatihah, nggak perlu. Kenapa? Langsung kita baca Fatihah, langsung sampai ke rekening Nabi Muhammad SAW, langsung masuk. Karena kita bisa Al-Fatihah melalui Nabi Muhammad. Memang yang ngajarkan guru ngaji kita termasuk dapat. Karena terus Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabat tabi'in terus sampai ke guru ngaji kita, sampai akhirnya kita bisa membaca Al-Fatihah. Maka dengan sebab itulah mereka yang ikut andil dapat pahala. Ya. Halo, pelan. Halo. Baik. Terus, wa man lam yatba'hu. Lalu bagi yang tidak mengikuti Nabi Muhammad, yakni kafir, ya. Kafir, apa rahmatnya bagi orang kafir? Jawabannya, ufiya mimma kana yubtala bihi sairul umam. Orang kafir yang tidak iman kepada Nabi Muhammad tetap dapat rahmat Nabi Muhammad, tidak masalah, dapat rahmat. Rahmatnya apa? Diselamatkan dari diturunkan adab secara langsung. Sebab kalau nabi-nabi yang dulu jemaah tidak beriman, itu langsung datang apa?
langsung datang azab langsung di hadapan nabi-nabi mereka. Ya. Ya, kayaknya suaranya tetap. Baik. Halas. Halo, kalau antum berat besar coba aja. Cek. Keras antum. Kurang dekat mungkin. Dapat khair insyaallah. Baik. Jadi rahmat Nabi Muhammad bagi orang kafir adalah apa ya kawan? Tidak disegerakan azab langsung ketika dia kufur. Allah beri tempo lumayan untuk taubat barangkali masuk Islam. Ya. Oleh karena itu Abu Jahal pernah menantang, Allah ditantang oleh Abu Jahal. Ya. Apa tantangan Abu Jahal? Allahumma in kana huwal haq min indika, wahai ya Allah kalau benar Muhammad itu rasulmu datang dari sisimu, fa anzil alaina hijarah minas sama. Kalau gitu turunkan hujan batu dari langit kalau memang benar Muhammad adalah rasulmu ya Allah. Abu Jahal lantang. Namun apa yang terjadi para jamaah, justru Allah Subhanahu wa taala memberikan tempo, ya, tidak langsung menurunkan hujan batu. Tidak langsung menurunkan hujan batu, tapi malah orang-orang musyrikin tersebut aman dari azab Allah karena sebab keberadaan Nabi Muhammad SAW. Demikian rahmat Nabi bagi orang kafir. Bagaimana rahmat Nabi bagi orang munafik? Dengan tidak diperanginya mereka. Karena sebab orang munafik walaupun dia munafik itu urusan dia dengan Allah hatinya ya, namun zahir lisannya mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sehingga aman dari diperanginya mereka orang-orang munafik. Maka diharamkan membunuh orang yang sudah mengucapkan syahadat walaupun mungkin hatinya nifak. Ini bukan urusan kita. Tapi orang yang ucap syahadat tidak boleh diperangi. Dianggap hukumnya sebagai seorang muslim para jemaah. Padahal orang munafik itu urusan dia dengan Allah. Maka rahmat Nabi bagi orang beriman, rahmat di dunia mendapat petunjuk, di akhirat masuk surga. Rahmat Nabi bagi orang kafir tidak disegerakan azab tapi ditangguhkan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan rahmat Nabi Muhammad bagi orang munafik tidak diperangi, tidak boleh dialirkan darahnya sehingga mereka hidup aman di tengah-tengah kaum muslimin. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Poin kita dari mulai amma ba'du ya. Maka judul kita kajian nanti amma ba'du. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.